Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Semantik Web. Selamat bertemu kembali setelah beberapa hari kita libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ya. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah bagi yang merayakan, dan untuk semuanya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Baik, hari ini kita semestinya kuis ya nanti untuk soal-soal UAS ya, namun karena masih ada satu materi, kita akan membahas materi yang ke-12 ini, yaitu tentang framework Jena API ya. Nah, untuk kuis materi ini saya gabung nanti sekalian dengan latihan kuis soal-soal yang akan saya terbitkan hari Rabu tanggal 10 Juni 2012 jam 21.00. Namun untuk pengerjaan terakhir itu saya tunggu maksimal hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggalnya tanggal 13 ya. 13 Juni 2012, jamnya jam 21.00 ya. Baik, kita langsung masuk ke materinya ya, itu tentang Jena API. Untuk framework Jena API ya, kita akan lihat bagaimana Jena API itu nanti dalam digunakan untuk semantik web ya. Dia ya, ilustrasi yang akan kita bahas ini adalah ilustrasi cara kerjanya dan RDF ya, RDF, OWL dan Jena dan SparkQL, ini sudah pernah kita bahas ya. Kemudian kita akan bahas juga apa itu Jena API, penggunaan dari Jena, kemudian konsep utamanya dan komponen utamanya. Nah, itu yang akan kita bahas ya, nanti lengkap sudah materi untuk semantik web ya. Di ilustrasinya ini adalah RDF dan OWL, cara kerjanya ketika memproses API, ilustrasi ya. Biasa ini tentunya ada OWL-nya ya, ontologi web language di Prodigy itu ya. Kemudian dia dibentuk dalam model CRUD ya, atau CAD model ya. Kemudian ada modelnya. Model itu juga digunakan untuk model input output yang nanti berupa konsol atau interface. Kemudian model itu juga berupa RDF file. Kita perlu lihat, tekankan lagi CRUD modelnya ini ya, lingkaran merah. Kemudian ini ada dua lagi modelnya dalam bentuk interface atau konsol dan RDF file. Kemudian mekanisme integrasi kerja Jena-nya ini kita ilustrasikan seperti berikut ya. Ya, model originalnya ya. Dan ada role tentunya ya, role itu aturan yang digunakan untuk dalam programnya nanti. Kemudian ada listener-nya di sini ya, yang memberi alasan-alasan untuk latar belakang daripada dibuatnya Jena ini. Kemudian listener itu memiliki listener vocabulary atau kumpulan kata ya. Nah, itulah yang kemudian itu akan membentuk sebuah model berat. Jadi tentunya dari OWL tadi berupa RDF juga ya. Baik, ini adalah cara kerja standar ilustrasi daripada WebIC tentang SparkQL yang sudah kita bahas ya. Ini misalnya kita menentukan select, memilih suatu file, select syarat tertentu, di mana syaratnya adalah misalnya location-nya, classroom-nya ada di mana. Ini akan diproses ya, diproses oleh OWL, masuk ke SparkQL, dan dia akan ditampilkan menjadi model ini. Lihat dari simulasinya tadi ya. Nah, kemudian RDF inilah yang nanti akan dipolakan menjadi Jena itu ya. Di sini dia akan mencari Jane, Mary, dan Peter. Nah, kita masuk ke pengertian daripada Jena. Apa itu Jena? Dia adalah open source semantic web
framework untuk Java yang berdasarkan rekomendasi WNDC untuk RDF dan OWL. Dia menyediakan lingkungan pemrograman cocok untuk RDF dan RDFS atau RDF skema ya. Kemudian OWL, kemudian Web kemudian Sparkle yang sudah kita bahas kemarin, dan mekanisme referensi berbasis aturan terpadu. Nah, kemudian kegunaan dari Jena itu yang pertama adalah untuk mengimport ontologi Web Language atau WL, RDL dan L ya ke dalam model yang sesuai dengan atau persistent di memori. Kemudian ada pengolahan model, kemudian perlu ekspor model ke WL, RDF file dan L ya. Nah, kemudian hampir semua konsep ontologi itu adalah menjadi konsep utama daripada Jena ini. Di sini yang pertama ada kelas ya. Kelas ini adalah sebuah kelas didefinisikan dari sekelompok individu yang dimiliki bersama-sama ya, karena mereka berbagi sifat umum. Misalnya John dan Mary baik mirip daripada kelas orang. John dan Mary kan orang, dan instant ini adalah hal apa yang membentuk kelas itu terdiri dari anggotanya. Hal ini juga mewarisi karakteristik kelas dan sifat dapat digunakan untuk berhubungan satu sama lain. Kemudian ada juga properti atau hubungan biner. Sini objek properti misalnya, ini adalah hubungan antar contoh dari dua kelas atau classes. Kemudian tipe data atau data type properties ini adalah hubungan antara contoh dari kelas dan RDF literal dan tipe data XML skemanya. Nah, kemudian komponen utama yang berbentuk HP, HPL.Jena, RDF model ini adalah paket untuk menciptakan dan memanipulasi grafik RDF. Model RDF sini adalah RDF modelnya. Ada yang model maker, ini adalah model maker berisi kumpulan model-model bernama metode untuk menciptakan model-model baru. Keduanya bernama admin dan membuka model sebelumnya bernama ya, menghapus model dan mengakses satu default model maker. Terus diatur supaya tidak default ya. Kemudian literal di sini adalah literal dari RDF-nya. Teman itu adalah pernyataan dari RDF-nya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk .com.apl jena.ontologi. Ini adalah paket yang menyediakan satu set abstraksi dan kemudahan kelas untuk mengakses dan memanipulasi ontologi yang direpresentasikan dalam bentuk RDF. Ontologi model di sini adalah ONT model ya, sebuah tampilan yang lebih bagus daripada model Jena yang diketahui berisi data ontologi sesuai dengan kosakata diberikan ontologi ya, seperti OWL. Kemudian ONT kelas ini adalah antarmuka yang merupakan simpul ontologi yang merepresentasikan karakteristik dari kelas, baik itu komplement kelas, komplement itu kan yang ada di luar kelas itu ya, kemudian intersection yang beririsan ya, dan union yang bergabungan atau gabungan ya. Nah, ONT resource di sini menyediakan tipe yang sangat umum untuk semua abstrak dalam paket representasi ontologi. ONT model spec di sini mengenkapsulasi atau mengkapsulkan ya, deskripsi dari semua komponen ontologi termasuk skema, penyimpanan, alasan, dan profil dari bahasa ya. Kemudian objek properti ini adalah antarmuka enkapsulasi dari properti yang nilainya memiliki ring yang dibatasi untuk individu, seperti data yang berbeda dari tipe data dari properti nilainya ya. Dan data type properti ini adalah antarmuka yang menerangkan atau merangkum kelas properti yang dimiliki tentang nilai dan tentang tipe datanya, seperti pembeda daripada objek properti yang dimiliki nilai tersebut atau tersendiri secara khusus ya. Nah, komponen
Berikutnya adalah .com.hpl.jena.listener. Listener ini adalah rancangan alasan subsistem yang dirancang untuk memungkinkan berbagai mesin referensi untuk dipasang dalam Jena. .com.hpl.jena listener ini yang registry ini adalah modul registry global yang digunakan sebagai alas atau dasar untuk menyusun modul-modul. Nah, saya kira itu untuk materi yang terakhir ini. Saya ingatkan kembali, silahkan dicek ulang materinya ya di slide-nya yang saya share di Google Classroom. Kemudian jangan lupa nanti menjawab soal kuis sekaligus latihan kuis soal-soal AS ya, yang seperti tadi saya sampaikan akan saya publikasikan di Google Classroom besok hari Rabu jam 21.00 ya, tetapi pengerjaannya maksimal ya, hari Sabtu 13 Juni 2020 jam 21.00 juga ya, karena minggu berikutnya itu sudah di setting untuk ujian ya. Kalau tidak ada pengunduran nanti akan ada ujian akhir semester minggu depan. Baik, saya kira demikian rekan-rekan mahasiswa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi.